Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Tiga kurir narkoba yang akan menyelundupkan sabu-sabu ke Jakarta ditangkap di Pelabuhan Bakauheni. Seorang pencuri mobil pickup ditembak kedua kakinya saat pesta sabu-sabu. Satu kelas dibagi dua, Pak. Yang ini kelas 4, kelas 3. Biris, murid 2 kelas di SD Belambangan Pagar, Lampung Utara, belajar di ruangan yang sama tanpa ada pembatas. Penyergapan 3 kurir narkoba di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan berlangsung dramatis. Para tersangka nyaris kabur saat polisi menghentikan kendaraannya. Para tersangka yang ditangkap kemudian diborgol tangannya. Tiduran aja. Dari penggeledahan di mobil tersangka, polisi menemukan 58 kg sabu-sabu yang dikemas per paket berisi 1 kg. 58 bungkus sabu-sabu ini disembunyikan tersangka di beberapa tempat, mulai dashboard hingga rongga-rongga dalam bodi mobil. Tersangka bernama Aswani, Yani, dan Nurdin. Ketiganya warga Aceh Utara. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengaku sabu-sabu yang dibawanya berasal dari Aceh dan akan diselundupkan ke Jakarta. Ketiganya diberi upah 100 juta rupiah per orang. Di pinggir jalan, kendaraan ini. Oh, kamu tinggal gitu? Iya, Pak. Petugas kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP Bakauheni yang menangkap ketiga tersangka belum memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan 58 kg sabu-sabu ini. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sini Pak De, KTP-nya. Seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa Seorang pedagang bakso yang jadi kurir narkoba jaringan Gembong Freddy Pratama lolos dari hukuman mati saat diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis pagi. Terdakwa bernama Fajar Kristianto, warga Penjaringan Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Fajar ditangkap bersama 26 tersangka lain oleh Polda Lampung yang membongkar jaringan narkoba internasional Freddy Pratama. Fajar tertangkap tangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ketika menyelundupkan 21 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa. Pada sidang sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dihukum mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Jaringan narkoba Gembong Freddy Pratama juga menyeret orang-orang berpengaruh, termasuk mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan, AKP Andre Gustami, dan seorang selebgram asal Sumatera Selatan bernama Adelia Salma Putri. Dari para tersangka, polisi menyita belasan mobil mewah serta uang lebih dari 29 miliar rupiah yang kini telah diserahkan Polda ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Pada kasus ini, bos dari para tersangka Freddy Pratama masih buron. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Seorang buronan pencuri mobil pickup ditembak kedua kakinya karena menyerang polisi dengan pisau saat ditangkap di sebuah kamar penginapan di Natar, Lampung Selatan. Tersangka Ahmad Yanuar, warga Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, ditangkap saat sedang pesta sabu-sabu bersama Adelia, pacarnya. Menurut polisi, Ahmad Yanuar merupakan satu dari 3 anggota komplotan pencuri mobil pickup. Satu teman tersangka sudah ditangkap lebih dulu dan satu lagi masih buron. Ketiganya telah mencuri 5 mobil pickup di berbagai daerah di Lampung. Sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan curanmor, khususnya roda 4. Dan spesial lagi yaitu melakukan pencurian terhadap kendaraan jenis pick-up karena dirasa kendaraan ini lebih mudah, sistem pengamanan itu kurang. Polisi menyita mobil minibus milik tersangka, sementara untuk mobil pick-up hasil curiannya sudah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka dan penadahnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Di satu kelas dibagi 2, Pak. Yang ini kelas 4, dan sampingnya kelas 3. Oh, jadi dua kelas ya, Bu, ya? Ya. Bagaimana Anda setelah mendengar penjelasan guru ini? Tentunya miris, bukan? Bagaimana tidak? Murid kelas 3 dan 4 SD Negeri 1 Burung Kencana, Kecamatan Belambangan, Pagar, Lampung Utara ini belajar di ruang kelas yang sama dan tanpa ada pembatas. Dua guru di dalam satu kelas ini pun mengajar secara bergantian supaya ilmu pelajaran yang disampaikan bisa diterima murid-muridnya. Meski demikian, kondisi ini pun menyebabkan para guru dan murid tidak nyaman. Kelas 3. Seneng nggak kira-kira kalau ruangannya ini dibagi 2 jadi dua kelas? Nggak seneng ya? Risih nggak kira-kira, Dek? Risih ya? Jadi kurang belajarnya, kurang ini ya? Kurang fokus ya? Semoga kelasnya ditambah lagi deh. Kalau udah ditambah, bagus nggak kira-kira nanti belajarnya? Bagus. Selain kelas 3 dan 4, pencampuran murid di kelas yang sama ini juga diberlakukan untuk kelas 1 dan 2. Menurut guru, ini karena SD ini kekurangan ruang kelas, yakni hanya memiliki 5 kelas dan 1 kantor guru. Seluruhnya rombel di sini ini hanya cuma 4 rombel. Jadi untuk 6 kelas itu cuma masuk jadi 4 rombel. Jadi ya semenjak sekolah ini berdiri. Ataupun pernah bantuan lah bahasanya. Oh iya, kalau selama saya menjabat di sini, alhamdulillah belum. Ya pernah saya ketemu dengan kepala dinas, kemudian saya ceritakan kondisi. Ya katanya nanti mau dilihatnya, mau ditinjaunya, tapi ya mudah-mudahan ya bisa segera, Pak. Menurut Kepala SD Negeri 1 Burung Kencana telah berkali-kali mengusulkan penambahan ruang kelas baru kepada Dinas Pendidikan. Namun sayangnya bantuan tersebut belum kunjung datang. Mereka berharap bantuan ruang kelas baru segera datang supaya mereka bisa belajar dan mengajar lebih nyaman. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.